memiliki makanan. Untung nggak ada coto Makassar di situ. Maka kemudian murid memberikan sepotong ikan goreng. Nah ini guru, makan. Kalau buktikan kalau kau itu bukan hantu, makan coba nih ha. Dikasihlah ikan si Yesus, makan dia. Nyam 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 nyam. Dia makan ikan goreng itu untuk membuktikan dia bangkit dari kematian, atau dia ingin membuktikan bahwa dia belum mati. Aku bukan hantu loh, aku gurumu loh. Aku gurumu yang kemarin sama-sama kita main kelereng. Akulah itu. Jangan kau pikir aku hantu. Dikasihkan goreng. Minum dia, minum. Ini membuktikan dia Tuhan atau membuktikan dia manusia yang tidak pernah mengalami kematian? Atau dia membuktikan bahwa dia bukan hantu? Dia ingin membuktikan kalau dirinya bukan hantu. Ingin membuktikan kalau dirinya tidak mati. Ingin membuktikan kalau dirinya itu bukan orang yang sudah mati baru bangkit kemudian. Cuman salahnya bukan ikan goreng dan nasi. Ikan goreng dan madu kan enggak eceng gitu loh. Jadi murid-muridnya ketakutan. Kenapa demikian? Karena para murid tidak pernah diajarkan, aku akan bangkit pada hari ketiga loh. Buktinya, tak ada satupun murid yang percaya akan kebangkitan. Tak ada satupun. Tak ada satupun murid yang percaya tentang kebangkitan. Tak ada. Makanya tak ada murid yang mengintip di kuburan. Ayo kita kumpul bikin obor yuk. Iya, pakai sarung. Jangan lupa pakai sarung. Banyak nyamuk di situ. Mau ngapain kita? Kita ke kuburan guru kita. Kita tunggu detik-detik dia keluar dari kubur. Ada nggak muridnya yang kayak gitu? Tak ada. Malah setelah murid melihat ada gurunya, setelah mendengarkan simpang siurnya, dia mati, dibunuh, dikubur. Ketakutan dia. Wow, ada hantu makan ikan goreng. Please, tolong. Ah, mana? Ada kayak gitu? Nggak ada. Yang ada, murid-murid tidak percaya. Tapi orang yang memiliki kelompok, yang memiliki kemudian sifat seperti kelompok angkatan jahat, seperti kelompok yang kemudian dikatakan sebagai orang yang tidak setia, percaya akan kebangkitan. Ah, tengoklah itu, orang Roma percaya, orang Yunani percaya, semua mereka ini angkatan jahat. Orang-orang Parisia mengajarkan kebangkitan pada ketika, semua itu adalah angkatan jahat. Mana orang-orang Yahudi? Mana ke-11 muridnya yang punya keturunan kemudian menjadi karistik? Mana 600 kali. Mana? Ke-11 murid Yesus, anak-anak Maria, masih ada anak Maria kemudian. Ada Yakobus, ada Yudas, mana mereka? Mana keturunan Yusuf Arimatea? Mana keturunan daripada Yohanes Nikodemus, Matea dan seterusnya? Mana keturunan mereka? Kenapa yang mengajarkan Kristen justru orang barat? Mana 600 kali. Mana? Mana keturunan ke-11 yang mengajarkan kemudian pergilah ke seluruh dunia, ajarkanlah, beritakanlah Injil. Mana murid-murid itu? Mana kemudian keturunan mereka? Apa nama agamanya? Tak ada. Yang pergi ke seluruh dunia itu orang Roma, orang Jerman, orang Belanda. Apa hubungannya dengan Yesus? Tak ada hubungannya. Makanya saya katakan kepada saudara, penyaliban yang Anda gaungkan itu adalah tanda angkatan jahat. Untuk mereka yang jahat, untuk mereka yang tidak setia, silakan makan dan cicipi penyaliban itu. Tapi ingat, Anda masuk dalam golongan angkatan jahat. Sedikit lagi Bung, Anda tanggapi sebentar. Ketika Yesus mengatakan bahwasanya tanda Yunus hanya diberikan kepada angkatan jahat, apakah itu hanya sebuah perkataan tanpa keadaan yang terjadi? Hanya omong kosong aja. Angkatan jahat ini akan diberikan setanda, tanda Yunus. Apakah itu hanya omong kosong? Tidak. Tidak sama sekali. Angkatan jahat betul-betul jahat. Angkatan jahat betul-betul seangkatan dengan Yesus. Angkatan jahat betul-betul mempraktekkan kejahatannya. Mari kita lihat. Paulus bernama Saulus. Dia adalah seorang nabi. Pengakuannya di dalam Galatia 1 nomor 15, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Pertanyaannya, dipilih jadi apa?
Sedangkan di dalam Mazmur 58 nomor 3 nomor 4, Tuhan memilih para penjahat, orang-orang jahat, para penyesat sejak dalam rahim ibunya. Jadi Tuhan memilih berdasarkan kitab Mazmur penyesat dari sejak dalam rahim ibu. Paulus mengaku dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Pertanyaannya, Paulus dipilih sebagai apa? Kalau dia dipilih sebagai rasul, maka sudah pasti dia akan mengawali karirnya dengan mendampingi Yesus melakukan penginjilan. Tapi faktanya, dia justru menggenapi angkatan jahat yang diajarkan kemudian oleh Yesus sebagai tanda angkatan jahat, sebagai tanda kepada orang-orang yang tidak setia. Kita lihat Matius 12 yang tadi, 38 sampai nomor 40. Seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Dilanjutkan kemudian oleh Yesus, apabila roh jahat keluar dari manusia. Ini nunjuk kepada seseorang nih. Karena dikatakan di akhir pernyataan Yesus di Matius 12:45, demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Berarti Yesus sedang berbicara tentang oknum. Yang mana oknum itu seangkatan dengan Yesus, seangkatan dengan angkatan jahat yang tadi. Apabila roh jahat keluar dari manusia, artinya ada manusia yang tadinya penuh roh jahat, membunuh, menganiaya, menzalimi, memenjarakan, mensesah kemudian murid-murid Yesus. Lalu kemudian bertaubat, roh jahatnya keluar. Apabila roh jahat keluar dari manusia tersebut, roh jahat itu mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari penghentian. Tetapi roh jahat itu tidak mendapatkannya. Karena dia tidak mendapatkan kemudian orang yang cocok sebagai penjahat, sebagai antikristus, maka roh jahat itu kembali kepada orang tadi yang tadinya mengaku bertaubat. Lalu roh jahat ini berkata, aku akan kembali ke orang yang kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati orang itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Artinya si oknum ini sudah bertobat, tersapu dan rapi teratur. Lalu si roh jahat ini keluar kembali, dan si roh jahat ini mengajak 7 roh lain yang jauh lebih jahat. 7 roh yang jauh lebih jahat daripada roh yang tadi. Dan mereka 8 roh jahat ini masuk dan berdiam diri pada orang tersebut. Kata Yesus, maka akhirnya keadaan orang yang tadinya bertaubat menjadi jauh lebih buruk daripada keadaannya semula. Ketika kemudian tadi bertaubat, lalu masuk kembali 8 roh jahat ke dalam tubuhnya, maka oknum ini kemudian melakukan aksi pembangkangan terhadap perintah Tuhan. Kata Yesus, demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Roh jahat bekerja pada dirinya, 8 roh jahat masuk ke dalam dirinya. Ini antikristus ini, yang ke padang gurun bertemu dengan suara, akulah Yesus yang kau aniaya. Kata Yesus, apabila roh jahat itu keluar ke padang yang tandus. Paulus mengaku jalan ke Damsyik, padang yang tandus, padang gurun. Di sana kemudian tiba-tiba dia mendengar, akulah Yesus yang kau aniaya. Siapakah engkau Tuhan? Nah, ini si roh jahat ini sudah dipengaruhi oleh roh jahat dalam tubuhnya nih. Dia nggak tahu itu Tuhan atau apa, tiba-tiba, siapakah engkau Tuhan? Nah, kebetulan roh itu kemudian menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya, Cak Ayu. Mampus. Mulai sejak itu kemudian orang yang kerasukan makhluk yang mengaku Yesus ini, gila dia. Gila segila-gilanya. Gila segila-gilanya. Tuhan jadi manusia, Tuhan begini, begono, Tuhan mati, dan seterusnya. Aneh gitu loh. Tiba-tiba dia bertobat, dan atas bimbingan 8 roh jahat kemudian mendirikan sekte. Apa nama sekte? Nasorios. Kisah para Rasul 24 nomor 5. Inilah Paulus, si penyakit sampar yang menyesatkan banyak orang Yahudi.
Dia adalah tokoh dari Nasrios. Pengikutnya pertama kali disebut di Antioquia dengan sebutan Karisteng. Ini dia. Setelah itu aksi-aksinya apa? Hukum Tuhan yang datang kepada para nabi itu adalah sampah. Skubalon, sampah. Ya. Dia katakan di dalam Filipi 3 nomor 8, apa yang kau anggap dulu benar, itu ternyata hanya sampah. Setelah aku mengenal Kristus yang datang kepadaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Sejak itu, Paulus yang kerasukan makhluk itu menghujat hukum Tuhan, membatalkan semua perintah Tuhan. Itulah Paulus. Dia tulis dalam suratnya, Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang pohon, maka dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah-perintah yang ada di dalamnya. Ini Paulus ketika kemasukan roh tersebut, wah, hebat kali. Semua dibilangnya, semua dia katakannya. Belum lagi ketika dia mengatakan, akulah yang menjadi Bapa dalam Yesus Kristus. Gila betul orang ini. Kenapa Paulus bisa mengatakan seperti itu? Karena dia sudah kerasukan 8 roh jahat. Inilah yang mengajarkan kepada kalian, penyaliban itu adalah sesuatu kedikdayaan untuk menyelamatkan kalian. Padahal itu berasal dari bisikan-bisikan makhluk padang gurun. Akulah Yesus yang kau aniaya. Padahal Yesus mengatakan di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Matius 24 nomor 15, apabila sang pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Daniel, maka dia akan berkata, aku bertemu dengan Mesias di padang gurun, aku bertemu dengan Mesias dalam bilik. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya, sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan muncul dan akan melakukan mujizat sehingga mungkin menyesatkan banyak orang-orang pilihan juga. Ini jelas, Bung. Makanya ajaran Yesus bertentangan dengan ajaran Kristen. Kenapa? Karena yang berkesesuaian dengan ajaran Kristen hari ini hanya berkesesuaian dengan instruksi makhluk yang datang kepada Paulus dan makhluk yang datang kepada penulis di Pulau Patmos. Akulah Yesus dari tunas Daud, sang bintang timur gilang gebilang. Nah, itu siapa itu? Yesus mengatakan waspada kepada Yesus palsu yang datang memakai namaku. Sebab aku akan terangkat ke langit dan yang datang setelahku adalah roh kebenaran. Yang datang setelah aku bukan aku. Yang datang setelahku adalah roh kebenaran, bukan aku. Tetapi apa yang terjadi? Terangkatnya Yesus, puluhan tahun kemudian ada yang mencatat, Yesus datang ke Ananias, Yesus datang ke Lukas, Yesus datang ke Paulus, Yesus datang ke penulis Pulau Patmos. Ini informasi dari mana? Yesus, kata Yesus dalam Matius 24, jangan kau percaya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan aku, sebab kedatanganku nanti ditandai dengan cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Itu kedatanganku yang kedua. Bahkan malaikat menurut Lukas dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit akan datang sama seperti engkau melihatnya terangkat ke langit. Berarti ketika dia terangkat ke langit dengan jasadnya, ciku, naik dengan jasad. Turun untuk kedua kalinya pun dengan jasad, sementara yang bertemu dengan Ananias hanya suara, yang bertemu dengan Paulus hanya suara, yang bertemu dengan penulis Patmos hanya suara, sementara kedatangan Yesus yang kedua dengan jasadnya. Berarti yang datang kepada mereka yang mengajarkan ajaran Kristen, mengajarkan menyembah Yesus, itu adalah makhluk goib, makhluk halus yang membawa-bawa nama Yesus dan mengaku, akulah Mesias, akulah Yesus yang kau aniaya. Padahal Yesus mengatakan, waspadalah, sebab akan datang penyesat dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Makanya murid-murid Yesus tak percaya kepada ajaran Paulus. Makanya Paulus tidak pede mengajarkan kitab-kitabnya kepada orang Yahudi. Paulus hanya bisa kemudian bersurat kepada jemaat-jemaat di luar tanah Yerusalem, yang jauh dari pengajaran para nabi, yang jauh dari pengajaran nabi-nabi Israel,
yang tidak lagi tahu tentang bahasa suci mereka, yaitu bahasa Ibrani. Maka Paulus menuliskan suratnya dengan bahasa Yunani karena hanya untuk orang-orang yang sudah meninggalkan hukum Taurat. Mau bukti? Silakan Anda baca di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai selesai. Di situ Paulus ketika kembali kemudian ke Yerusalem, Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Bahkan Paulus dalam pertobatannya kembali dibaptis, kembali ditahirkan, dan Paulus kembali melakukan persembahan kurban seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Subhanallah. Paulus setelah mengajarkannya Kristen kembali ke Yerusalem bertobat kemudian. Setelah bertobat, barulah kemudian dia dapatkan hukuman mati. Saya kira begitu saudara tadi. Mana dia? Philips. Bang Philips. Silakan Bang Philips. Ada. Silakan. Sorry. Okay. Ada guru saya Tidak juga apa-apa, di sini, Bang. Bang Goto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Bang, silakan Bang. Kalau ada sesuatu yang mau disampaikan silakan. Ya, jadi gini, apa yang disampaikan Bang Suma atau gurunda kita ini betul. Kalau kita Masya bicara masalah penyaliban ya, saya ulangnya dari penyaliban, itu ada 4 bukti bahwa yang disalib itu bukan Isa. Yang pertama itu dari doa Yesus. Tentu kita tahu bersama bahwa doa Yesus itu tidak satu pun yang tidak dikabulkan. Sekarang pertanyaannya, kalau dia disalib berarti doanya tidak dikabulkan. Itu satu. Yang kedua itu bukti karoma Yesus, di mana Yesus itu adalah sosok yang sangat sulit dibunuh atau sangat sulit dicelakai. Itu bisa kita lihat di Yohanes 8 ayat 59 ketika beliau menghilang. Itu yang kedua. Dan kalau kita lihat cerita-cerita dalam kitab-kitab para nabi di nubuatan-nubuatan perjanjian lama, ini kita lihat memang rata-rata orang-orang suci atau utusan Allah, nabi-nabi Allah itu diselamatkan oleh Allah. Contohnya Nabi Elia. Kan begitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, alasan yang ketiga, surat. Surat Pontius Pilatus ke Kaisar Tiberius. Ini sejalan dengan tradisi Yahudi. Bagaimana Pontius Pilatus tidak mendapati kesalahan kepada Yesus. Sementara tradisi Yahudi itu tidak memperbolehkan menyalibkan orang yang tidak bersalah. Itu yang ketiga. Yang keempat perlu kita ketahui bersama. Yang keempat, kenapa sampai sekarang orang-orang Yahudi itu menganggap Kristen itu agama paganisme? Kenapa? Ini ada dua alasan kuat. Yang pertama itu adalah tidak adanya nubuatan-nubuatan yang mengarah bahwa seorang yang disalib itu adalah Mesias. Itu satu. Dan kita bisa lihat itu bahan tahannya, ayat palsunya dalam Lukas 24 ayat yang ke-46. Silakan dibaca ya. Itu yang pertama. Alasan kedua, kenapa Yesus orang Kristen dikatakan adalah agama paganisme, orang Yahudi? Yang kedua, tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, tidak berbanding lurus. Pertama tadi tidak berbanding lurus dengan dengan nubuatan-nubuatan. Yang kedua, tidak berbanding lurus dengan ilmu pengetahuan. Di mana kita ketahui orang-orang Yahudi itu adalah orang yang cerdas, bangsa umat atau umat pilihan Tuhan. Kenapa mereka menolak Kristen? Karena mereka merasa bahwa tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan mereka. Dan memang kalau kita uji dari segi ilmu pengetahuan, baik ilmu filsafat seperti ontologi, epistemologi, aksiologi, ini tidak tidak sejalan, tidak berbanding lurus. Yesus dikatakan anak Allah itu. Nah itu jadi apa yang disampaikan tadi Gurunda Soma itu betul semua. Kenapa Yesus menampakkan diri setelah dikatakan tersalib, bahwa tanda ini adalah tanda untuk angkatan jahat, itu betul semua. Jadi yang perlu kita pahami di sini bahwa cerita Bible itu tidak berbanding lurus dengan nubuatan Tanakh atau kitab Yahudi. Halo? Suaranya hilang ya? Hilang suaranya bang. Mungkin sinyal itu jelek kali. Tak kirain sinyal saya. Oke. Saya bisa kah menanggapi atau Silakan, jawab silakan, pertanyaan tadi dari Bang Zuma? Sekaligus juga ada catatan 4 dari Bang Goto kalau tidak salah ya. Ya, tadi terputus Bang. Maaf, saya selesaikan sedikit dulu ya. Oke, Jadi lanjut begini. Bang. Siap Bang. Kalau abang pelajari nubuatan-nubuatan dalam kitab Tanakh, ini tidak satu pun yang mengatakan bahwa yang disalib itu adalah nabi asli atau Mesias atau utusan Allah.
Justru yang ada, yang disalib itu menurut nubuatan kitab Tanak adalah nabi palsu atau mesias palsu. Berarti yang dijelaskan tadi Gurunda Suma itu sejalan, berbanding lurus dengan nubuatan-nubuatan kitab Tanak. Itu. Coba abang coba bisa kasih enggak satu saya dalil saja dalam nubuatan kitab Tanak bahwa yang disalib itu adalah nabi asli. Coba atau abang buka dulu Lukas 24 ayat 46. Di sini saja sudah menandakan, satu ayat menandakan ini bahwa nubuatan ini sama sekali tidak tertulis, tapi dipaksa ditulis oleh penulis Bible kanonik. Kan begitu. Kita ingat, kita perlu tahu di sini bahwa Bible itu dikanonikan tahun 364, Konsili Laodikia. Sama sekali tidak ada konfirmasi kepada penulis baik penerima wahyu. Kan begitu. Sama Yesus, murid-muridnya, bahkan Paulus sendiri. Jadi terlalu banyak ada ayat-ayat yang dihilangkan, ditambahkan, disisipkan. Itu yang perlu kita pahami bersama. Ya, mungkin itu sedikit dari saya. Jadi dari dua segi ini sudah tertolak ini. Yang pertama tadi nubuatan-nubuatan, yang kedua itu ilmu pengetahuan. Jadi kenapa Yahudi menganggap Kristen agama paganisme? Karena tertolak, tidak berbanding lurus dengan nubuatan-nubuatan, tidak berbanding lurus dengan ilmu pengetahuan mereka. Nah, begitu mungkin Bang Philip. Silakan lanjut. Tadi Oke, Bang Lukas Goto, berapa terima tadi, kasih. Bang? Lukas 24 Lukas atau Lukas 24 ayat 46 kali. Lukas 24 Gurunda 46. Oke, sip, lanjut. Baik ya, Bang Suma tadi jelaskan banyak sekali ya, mulai dari mana ini nanti, tapi tidak apa-apa, saya coba memulai dari apa yang tadi saya diskusikan dengan Bang Handi, bahwa Yesus harus dimuliakan, dan bukti dari dia harus dimuliakan itu bahwa tidak terjadi penyaliban. Ya. Saya beranjak dari bahasan saya dari Matius 16 ayat 22 tadi, 21-22, bahwa soal penyaliban itu bukan diceritakan oleh orang lain, tetapi penyaliban itu dikatakan oleh Yesus itu sendiri di dalam situasi, dalam keadaannya seperti manusia, dalam keadaannya sebagai manusia atau yang diutus oleh Allah. Nah, jadi sebagai utusan, atau bukan sebagai utusan, sebagai yang diutus, dia menyatakan bahwa sampai ke Yerusalem, anak manusia itu akan mengalami penolakan, diolok-olok, diludahi, dan lain sebagainya, terakhir disiksa dan dibunuh di atas kayu salib. Ya, itu dia sendiri yang mengatakan. Nah, jadi kalau dia sendiri yang mengatakan bahwa dia akan mati sendiri, akan dibunuh oleh tua-tua agamanya, oleh tua-tua bangsanya, maka saya berpikir tidak ada yang salah soal itu. Dan akhirnya situasi itu terjadi sebenarnya, bahwa dia akhirnya mati, pada hari yang ketiga bangkit, dan seperti yang dijelaskan panjang lebar oleh Bang Suma bahwa murid-muridnya juga tidak kenal dia. Dan memang Alkitab menjelaskan seperti demikian, bahwa murid-murid menyangka dia hantu, murid-murid menyangka dia penggarap kebun, bahkan berjalan bersama-sama menuju Emmaus juga mereka tidak mengenal dia. Ya memang situasinya demikian, karena dia tidak memakai jubah atau tidak dalam keadaan seperti akhir dia terbunuh. Begitu. Jadi sebenarnya kalau saya kan menerima buku ini yang sudah umurnya sekitar 2000 tahun. Bahwa ada pribadi yang diceritakan dari atas seperti Yohanes bilang, terus mengajarkan tentang hal-hal yang baik, dan juga berbenturan dengan ahli-ahli Taurat dan Farisi, ahli-ahli agama sebangsanya, tidak pernah akur, tapi tetap berbantah-bantahan. Dan ahli-ahli Taurat juga meminta kepada dia bahwa
tunjukkan buktinya. Nah, tadi Bang Juma sudah katakan, tapi dia juga bilang, rombaklah bait Allah, aku akan membangunnya dalam 3 hari. Di penjelasan ayat yang lain, menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah setelah kematian dia, bunuh dia, baru dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu penjelasan Alkitab yang lain. Nah, jadi bagi saya, ini buku adalah sesuatu informasi yang memberikan pencerahan kepada saya bahwa ada yang mati dan bangkit. Dan rohnya memberikan pengertian kepada kita yang Roh Kudus. Dia mengatakan setelah aku naik aku akan turunkan Roh Kudus. Dan dia akan menceritakan tentang hal-hal yang hari ini, yang kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Itu perkataan Yesus. Dia akan menuntun kamu kepada semua kebenaran. Apa itu kebenaran? Adalah bahwa ada penyelamatan yang dilakukan oleh Allah yang Maha Kuasa kepada manusia. Nah, jadi manusia tidak perlu lagi melakukan sesuatu untuk membenarkan dirinya, karena Allah sudah berjanji bahwa dia akan menjadi penyelamat. Janji itu terdapat di dalam Yesus. Memang kitab ini bukan buat orang Kristen awalnya. Berita ini juga bukan buat orang Kristen. Berita ini datang untuk bangsa Yahudi atau umat pilihan Allah. Tetapi Yesus sendiri berkata bahwa berkat ini akan ada juga kepada bangsa yang lain. Dan sebagai seorang yang menerima informasi bahwa ada yang siap menanggung atau membayar hutang dosa, kenapa kita tidak responi? Dan itu yang saya responi, bahwa ada seseorang dalam ceritanya, anak manusia seutuhnya, dengan konsep yang jelas seperti manusia, makan, minum, hidup, dan lain sebagainya seperti seorang manusia, tetapi tidak melakukan salah. Dia orang suci, dan mau menyerahkan hidupnya atas konspirasi bangsanya, diserahkan untuk dibunuh di atas kayu salib. Jadi itu yang membuat saya berpikir tidak ada salahnya. Untuk apa saya harus bersusah-susah menanggung dosa saya, kalau ada yang sudah membayar hutang dosa saya, selesai. Kan begitu pribadi Yesus, dengan menyatakan dirinya bahwa dia setelah dia mati, dia bangkit, dia akan datang kembali dan menyediakan segala sesuatunya. Jangan ragu, jangan gelisah. Di Yohanes 14, di rumah Bapakku banyak tempat. Nah, kalau yang begitu menurut saya sudah clear. Untuk apa bersusah-susah kalau ada yang mau melakukan semuanya bagi kita. Dan untuk Bang Goto tadi, 2 Yesus memang betul. 2 Yesus itu tidak mungkin tidak dijawab. Tetapi bukan saja doa yang minta dijawab kepada Allah. Kalau kita baca pada 2 Yesus sebelum di Getsemani itu, dia berkata, bukan karena kehendakku, melainkan kehendak Bapa. Bang Philip, Iya. Bang Philip langsung Siap. menjawab saja pertanyaan saya. Nah, saya kan tadi Iya. ditanyakan, ya, saya tadi jelaskan bahwa tidak adanya nubuatan dalam perjanjian lama yang mengarah kepada seorang nabi asli yang tergantung di kayu salib. Nah, sekarang pertanyaan tadi Abang Pilis menjelaskan begitu panjang bahwa ada Yesus sudah berkata bahwa dia akan diolok-olok, dia akan disalib lalu bangkit. Sekarang pertanyaannya, Abang tahu enggak posisi perjanjian baru ke perjanjian lama? Abang pernah belajar enggak? Nah, jadi gini, posisi perjanjian baru, Bang, itu adalah sebagai penerus penggenapan pembuatan nubuatan dalam perjanjian lama atau kitab Tanakh Yahudi. Sekarang pertanyaannya, adakah nubuatan dalam kitab Tanakh Yahudi bahwa yang disalib itu adalah seorang nabi asli atau Mesias? Nah, tadi saya sudah jelaskan kepada Abang, 2 alasan yang besar kenapa Yahudi, pemilik kitab asli Tanakh,
atau perjanjian lama Kristen itu menolak dan tidak percaya bahwa yang digantung di kayu salib itu adalah Nabi asli, Mesias atau Yesus. Kenapa? Yang pertama, tidak adanya nubuatan yang tertulis dalam kitab mereka bahwa Yesus itu yang tergantung di kayu salib setelah bangkit, mati, bangkit hari ketiga lalu disebut Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Yahudi menolak mengatakan Kristen agama paganisme? Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan mereka. Mengingat mereka itu orang-orang cerdas. Kan seperti itu. Jadi dua hal ini yang membuat mereka sangat menolak ini. Tapi kalau saya mau jelaskan dari segi ilmu pengetahuan terlalu panjang ini. Mungkin makan 2 jam. Tidak perlu. Jadi kita langsung pokoknya saja. Sekarang abang menjawab. Coba abang cari dalilnya. Di mana dalam kitab Tanak atau perjanjian baru posisinya menggenapi perjanjian lama. Jadi di mana ada nubuatan tentang yang tergantung di kayu salib itu ada Yesus yang mati 3 hari lalu bangkit lalu disebut Tuhan. Coba di mana abang cari? Nah, silakan abang. Baik, Bang. Iya. Sepengetahuan saya, tidak ditulis secara letterlek bahwa Nabi asli itu sesuai dengan perjanjian baru akan digantung menggenapi letterlek yang ada di perjanjian lama. Tidak ada secara pribadi itu, Bang. Abang, maaf, saya Ya. potong dulu. Abang coba Ya. baca dulu tadi Lukas 24 ayat 46. Coba abang baca dulu supaya saya jelaskan sedikit dulu ya. Nah, coba abang baca dulu. Ini poin dari yang abang jelaskan tadi. Abang baca dulu, coba abang buka, abang baca dulu. Silakan bang, baru saya jelaskan supaya abang mengerti. Daripada terputar, nggak ada poin yang nonton juga di bawah nggak Ini ada. saya udah baca ini. Ya silakan, keras dibaca bang. Silakan. Mesias harus menderita dan bangkit Dari pertama bangkit bang. dari antara Dari orang pertama. mati pada Dari pertama katanya bang. kepada mereka. Ya. Dari pertama yang mana, Bang? Ya, dari Ayat 46, 24 ayat 46. Iya, coba dari pertama Iya, jangan dipotong-potong, Bang. Ya, silakan. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Iya, betul. toh? Sekarang pertanyaannya, Bang. Pertanyaannya, di situ Yesus katakan ada tertulis. Kalau dikatakan ada tertulis, Bang, berarti ada tertulis. Seperti contoh ya, contoh. Yesus katakan sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Itu ada tertulis di Ulangan 6 ayat 16. Tapi ketika kita kaji Lukas 24 ayat 46, apakah ada tertulis dalam Tanak Yahudi? Tidak ada, Bang. Coba silakan Abang cari. Saya kasih Abang hadiah kalau Abang bisa dapat. Di mana dicari? Di mana? Siap, Bang. Coba silakan. Ada Oke, tertulis. sekarang saya Bahwa tanya Mesias itu Abang akan dulu mati. begini. Ya, silakan. Saya tanya Abang dulu begini. Abang mau letterlek atau Abang mau perumpamaan? Tadi saya sudah jelaskan, Bang. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ketika Yesus berkata ada tertulis, jangan engkau engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, jangan mencobai Dia. Itu ada di Lukas 6 ayat 16, jelas tertulis, Bang. Tapi ketika di Lukas 24 ayat 36 dikatakan Yesus mati lalu bangkit, menderita, mati, bangkit. Apakah dalam kitab Tanak? Nah, silakan Abang cari. Bang Goto, suruh aja baca mulai dari Lukas 24 40 sampai 46. Tahu itu kan di situ ada tertulis di perjanjian lama, kitab Taurat atau kitab Mazmur atau kitab para nabi. Itu mulai dari itulah yang saya 40 katakan. sampai 46. Ada enggak? Tidak ada. Makanya Yahudi menganggap Kristen agama paganisme karena tidak berbanding lurus dengan nubuatan mereka. Nubuatan mereka menuliskan bahwa yang tergantung di kayu salib itu adalah nabi palsu. Itu nubuatan mereka. Jelas sekali. Itu bahwa yang tergantung di kayu salib itu adalah Mesias yang tidak mereka harus percayai, yang mati lalu bangkit hari ketiga lalu dijadikan Tuhan. Itu yang mereka tidak percaya karena tidak sesuai, tidak berbanding lurus dengan ilmu pengetahuan mereka. Kan begitu. Hanya terlalu panjang kalau kita bahas ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Yang seperti saya jelaskan tadi, kan begitu, Bang. Jadi sekarang abang coba cari di mana nubuatannya, kan tidak ada. Sementara jelas tadi yang sudah Guru Ndasoma sudah jelaskan bahwa tanda dari tanda Yunus ini hanya untuk angkatan yang jahat, hanya untuk mereka yang percaya ada mati lalu bangkit pada hari yang ketiga. Kan seperti itu, mengingat tidak adanya nubuatan. Seandainya ada nubuatannya, Anda bisa berpikir secara rasional. Jangan hilangkan rasionalisme Anda. Tentu orang Yahudi akan percaya kepada Yesus
kalau seandainya saja Yesus dikatakan mati, lalu bangkit, lalu disebut Tuhan, tentu seluruh orang Yahudi akan percaya. Tapi buktinya apa? Mereka tidak percaya sampai ini hari. Bahkan kalau abang berkhotbah di depan mereka, abang dilempari batu malah, diludahi malah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan mereka, tidak berbanding lurus, tidak sesuai dengan nubuatan-nubuatan dalam kitab Tanak mereka. Abang kan tahu perjanjian lama itu. Perjanjian lama itu adalah kitab Tanak yang diambil lalu dijadikan Septuaginta lalu dimasukkan ke dalam Bible, dikanonikan tahun 364 tanpa konfirmasi kepada penulis aslinya, tanpa konfirmasi kepada Yesus, tanpa konfirmasi kepada murid-muridnya, bahkan Paulus sendiri. Ini rawan manipulasi. Kenapa tidak ada yang konfirmasi? Kan begitu. Bahkan sampai detik ini kalau kita cari sumber siapa yang menulis itu, semuanya anonymous. Kan begitu, Bang. Jadi kalau abang masih mempertahankan asumsi abang bahwa Allah yang menyuruh atau Allah bagaimana ke Allah yang memerintahkan Yesus untuk jadi manusia, mungkin tidak ada, karena tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan Yahudi, tidak sesuai dengan filsafat mereka, tidak sesuai dengan nubuatan mereka. Makanya sampai sekarang mereka tidak mau menerima ajaran abang itu. Bahkan kalau abang lihat di Israel sana, itu lebih banyak Islam, hanya 10%, sedangkan Kristen itu hanya 2%. Nah, kalau abang lihat dari tarik sejarah dari Kristen awal, monoteisme Yahudi, abang bisa lihat di situ ada Kristen Ebionik, Basilian, yang lain-lain, itu tidak percaya kalau Yesus disalib. Itu tidak percaya kalau Yesus Tuhan. Padahal mereka ini ajaran asli setelah penghancuran Baik Suci itu didirikan di daerah Pela sana. Tapi ini semua demi kekuasaan, demi satu sekte baru. Romawi menolak mereka semua, bahkan Romawi membunuh mereka semua, menghancurkan mereka semua. Dalam Konsili Nikea tahun 325, Romawi membumi hanguskan ajaran Arius, ajaran Basilian, semua dihancurkan sampai di Konsili Kalsedon tahun 451. Romawi membuat sekte baru, membuat kitab suci baru, perintah Konstantin Agung kepada Eusebius untuk menulis perjanjian baru, lalu disahkan tahun 380 menjadi kitab suci resmi agama Romawi, berikut juga Kristen Katolik oleh Kaisar Konstantin Agung, dalam hal ini Kaisar Theodosius. Itu sejarah, Bang, abang nggak bisa bantah. Yang abang ikuti itu adalah Bible Romawi, bukan Injil asli Yesus, bukan Injil asli Paulus, bukan Injil asli murid-murid Yesus. Karena fakta sejarah membuktikan banyak pertentangan. Seperti contoh tadi itu, abang baca Lukas 24 dan 46. Apakah ada tertulis? Tidak ada, Bang. Silakan abang selidiki. Apa ada enggak? Tidak sama sabda Yesus ketika Yesus mengucapkan bahwa sebab ada tertulis jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, hanya kepadanya engkau berbakti. Itu ada di Ulangan 6 ayat 16. Tapi setelah Anda cross check Lukas 24 ayat 46, itu tidak ada, Bang. Biar abi cari clean dalam perjanjian lama. Makanya sampai sekarang Rabi Yahudi tidak percaya kalau yang tergantung di kayu salib itu adalah Mesias asli yang harus disebut Tuhan, yang mereka nantikan.